Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua teman-teman yang menonton video saya kali ini. Kembali lagi bersama saya Fajar Iksanwari, NIM 211150257, mahasiswa kelas karyawan Universitas Budi Luhur, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi. Pada kesempatan sebelumnya saya telah membuat satu video terkait dengan ujian tengah semester atau UTS, yang dimana pada video tersebut saya mereview beberapa materi mata kuliah interpersonal skill yang sudah saya pelajari. Kemudian pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk kembali membuat video, namun kali ini berkaitan dengan ujian akhir semester atau UAS. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memegang beberapa lembar kertas yang dimana beberapa kertas ini berisi pertanyaan dari Kak Jule sebagai dosen pengampu, yang dimana pertanyaannya agak lumayan banyak, kira-kira sekitar 15 pertanyaan. Kemudian juga saya memiliki beberapa catatan di sini untuk membantu saya menjawab. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjawab dari pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Jawaban saya, ya, interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain. Kembali lagi ke definisi awal interpersonal skill yang saya telah sampaikan di video sebelumnya. Interpersonal skill atau keterampilan interpersonal adalah kemampuan atau keahlian seseorang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, dan juga untuk membangun sebuah hubungan dan juga menjaga serta memaintain hubungan tersebut ke arah yang lebih baik dan produktif. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Menurut saya, mencintai diri sendiri adalah fondasi yang penting untuk membangun hubungan yang langgeng dan bahagia dengan orang lain. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan berada pada momen di mana kita akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mencintai seseorang secara baik. Namun, perlu untuk diingat, mencintai diri sendiri bukanlah menjadi pribadi yang egois ataupun narsistik. Mencintai diri sendiri berarti kita harus atau dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Kemudian bagaimana cara kita merawat diri kita dengan baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang-orang atau rekan-rekan di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Untuk jawaban saya, berpenampilan menarik dapat membantu dalam tahap awal perkenalan, namun bukanlah faktor penentu utama dalam menjalin hubungan yang langgeng dan bermanfaat. Sebagai alternatif, kita dapat berfokus pada mengembangkan kepribadian, karakter, dan nilai-nilai positif untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan terarah. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana menurut Anda cara Anda untuk menjadi orang yang bisa berpikir positif? Menurut saya, untuk bisa berpikir positif, kita harus merubah pola pikir kita terlebih dahulu. Kemudian berbanyak bersyukur bahwa memang benar kita telah melewati banyak hal-hal buruk atau hal-hal negatif, namun kita perlu mengingat bahwa banyak juga hal-hal positif atau kebaikan yang kita alami di hidup ini. Kemudian hadapi tantangan dengan cara yang positif. Jangan berkecil hati pada kegagalan, bahwa kegagalan adalah hal yang wajar dalam hidup. Kemudian kembali lagi terkait dengan sebelumnya, kita juga harus mencintai diri kita. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara Anda untuk menjadi seorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Menurut saya, yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan cara mendengarkan secara aktif kepada lawan bicara kita, kepada teman kita atau rekan kita.
Kemudian, gunakan komunikasi yang jelas dan ringkas. Juga kita dapat menggunakan bahasa atau gerakan tubuh yang positif. Kemudian juga kita harus bersikap sopan dan berempati terhadap lawan bicara kita. Kemudian selain itu kita juga harus membangun kepercayaan dan juga keterbukaan terhadap partner atau hubungan kita terhadap orang lain. Kemudian kita harus jujur dan menepati setiap janji yang kita buat, bersikap suportif dan bersedia untuk memaafkan. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana menurut Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Untuk menjadi pendengar yang baik, menurut saya kita harus berfokus pada pembicara. Harus fokus kepada lawan bicara kita. Dengarkan dengan cara berempati. Kemudian kita dapat mengajukan pertanyaan terbuka. Dan juga ulangi apa yang sudah kita dengar untuk memastikan bahwa kita benar-benar mendengar dan memperhatikan, tidak hanya asal mendengarkan. Kemudian jangan lupa untuk menghormati setiap privasi. Ajukan pertanyaan yang hanya cukup untuk membahas pertanyaan tersebut, untuk menjawab pertanyaan tersebut, bukan untuk menggali privasi mereka. Kemudian juga kita harus menawarkan dukungan ketika diharuskan atau dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Ya, sangat penting. Karena ketika kita hidup bahagia, kita meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian juga meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, dan juga dapat meningkatkan produktivitas hidup kita. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Menurut Anda, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Menurut saya, mengelola emosi saat menyelesaikan masalah sangatlah penting. Karena kita dihadapkan dengan masalah, emosi yang kuat seperti stres, frustasi, dan kemarahan dapat membuat kita sulit berpikir dengan jernih dan menemukan solusi yang efektif. Maka dari itu, untuk mengelola emosi saat menyelesaikan masalah, kita dapat melakukan beberapa langkah seperti kenali pemicu emosional dari kemarahan tersebut, kemudian ambil jeda, kemudian juga ubah pola pikir, kemudian berkomunikasilah dengan orang lain, atau cari bantuan profesional jika dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda dengan segala hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Menurut saya, untuk memaafkan masa lalu kita harus akui dan terima perasaan marah yang ada. Bahwa masa lalu tidak dapat diubah. Kemudian kita harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita tersebut dan berlatih memberi kasih sayang yang lebih kepada diri kita. Kita harus melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 10. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah agar selalu bisa memberikan kebahagiaan setiap harinya? Yang saya akan lakukan pertama, yaitu membuat atau membangun hubungan yang erat dengan pasangan. Kemudian mencoba menjadi teladan yang baik bagi anak-anak saya nanti. Kemudian luangkanlah waktu berkualitas bersama pasangan dan anak-anak saya, karena sebanyak apapun atau sepadat apapun pekerjaan kita harus meluangkan waktu bersama keluarga. Kemudian berikan kasih sayang dan dukungan kepada anak-anak kita. Ajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita. Dan juga jaga kesehatan fisik dan mental untuk menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, baik pasangan dan anak-anak. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 11. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Yang akan saya lakukan pertama adalah pahami tugas dan tujuan dari dibangunnya tim tersebut. Pilih anggota tim untuk setiap tugas berdasarkan kemampuan masing-masing, kapasitas masing-masing. Buat rencana kerja, kemudian berikan motivasi kepada anggota. Kelolalah konflik secara efektif jika terjadi konflik atau perdebatan. Evaluasi kekurangan tim,
Kemudian apresiasi keberhasilan tim ketika sudah selesai mengerjakan sesuatu. Kira-kira seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 12. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa depan agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Yang akan saya lakukan untuk membuat organisasi atau memimpin organisasi atau perusahaan lebih baik lagi, yang pertama saya akan kembangkan visi yang jelas dan terarah. Kemudian bangun tim yang kuat dan kompeten. Komunikasikan strategi dengan jelas dan efektif. Dorong inovasi dan kreativitas. Kemudian manfaatkan teknologi dengan bijak dan cerdas. Kemudian pertanyaan nomor 13. Menurut Anda, apa yang Anda akan lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Menurut saya, bahkan dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat dapat membantu tim untuk menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan solusi yang lebih inovatif. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan pendapat dapat menyebabkan konflik dan menghambat kinerja tim. Untuk itu, kita dapat melakukan cara-cara berikut. Yang pertama, dengarkan dengan sesama semua pihak. Kemudian, pahami akar perbedaan pendapat tersebut. Fokus pada persamaan, bukan perbedaan ketika kita mencari solusi. Temukan solusi yang win-win untuk kedua pihak dan dapat diterima oleh semua pihak. Sepakati langkah selanjutnya, kemudian evaluasi dan tindak lanjuti. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Menurut Anda, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seorang yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah diajarkan selama perkuliahan? Menurut saya harap akan seperti itu. Saya berharap ya seperti itu, karena banyak yang saya pelajari pada mata kuliah interpersonal skill ini yang dapat membantu saya dalam kehidupan selanjutnya. Jadi saya harap ya saya akan merasakan manfaat yang banyak dari mengikuti perkuliahan interpersonal skill. Pertanyaan yang terakhir ini, apa saja kesan terindah atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill ini? Jujur, kesan terbaik saya pada mata kuliah interpersonal skill semester ini adalah ketika saya akhirnya dapat mengikuti kelas perkuliahan secara langsung di kampus. Dikarenakan sebelumnya saya hanya dapat mengikuti materi secara online via e-learning. Karena saya selalu atau sering keluar kota dan hampir tidak pernah dapat mengikuti perkuliahan di kelas bersama Kak Juli dan teman-teman. Maka dari itu, ternyata kelas yang diampu Kak Juli sebagai dosen pengampu adalah salah satu kelas yang paling saya sukai dan saya minati karena sangat interaktif terhadap mahasiswa, tidak membuat kami bosan atau jenuh dengan metode konvensional yang biasa diajarkan oleh dosen kepada kami sebagai mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Baik, sudah ada 15 pertanyaan yang selesai dijawab, lumayan panjang. Kira-kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu menyelesaikan tugas saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan ujian tengah semester pada mata kuliah interpersonal skill semester ini. Terima kasih, salam budi luhur.